Alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Salah dulu ya. Ini lagi sabar kita. Hari ini ingin datang ke tempat tidur Allah Subhanahu wa taala di masjid Allah. Sampai ingin bicara urusan Allah aja. Lihat di sini semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ta'ala bi karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا فإنه من المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي نفسه tambah. Alhamdulillah, ibu-ibu bapak yang Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saja nih waktu yang singkatnya karena banyak sekali program. Ya. Jadi dulu Allah Subhanahu wa taala duduknya kita di sini. Bagaimana kita punya pikir dan bahwa agama ini dapat wujud dalam kehidupan warga kita. Sesuai dengan catatan Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akan membawa kita kepada keselamatan. Allah Subhanahu wa taala begitu banyak perintah Allah. Ya, begitu banyak perintah Allah. Ya. Juga begitu banyak larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dipahamkan Allah Subhanahu wa taala mana perintah, ya. Perintah pun dibagi-bagi lagi. Ada perintah yang wajib dan perintah yang sunnah dan perintah yang lain. Ya. Begitu juga larangan dari larangan ini, yang betul-betul dilarang, ya. Sampai yang hanya dibenci, sampai kita diberi kepahaman Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada cara lain dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kalau kita ingin menuju kebahagiaan, ya, yang hakiki dunia dan akhirat, ya. Di dunia ini kita ingin bahagia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mana nanti tidak ada lagi penolong, tidak ada lagi orang yang dapat membantu sedikit pun bagaimana menyempurnakan amal-amal kita, menyempurnakan iman kita di sana. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala, ya, Rasulullah SAW telah beri kita petunjuk, menuntun kita ke arah keselamatan, ke arah kejayaan, baik di dunia sementara dan di akhirat dan selama-lamanya, menuju kebahagiaan yang hakiki. Ya, adakan Allah Subhanahu wa taala bahwa sekalian. Ya. Bagaimana kalimat la ilaha illallah tertancap dalam hati kita. Karena dengan kalimat ini, ya, dengan kalimat ini, maka kita ini adalah kalimat pembebasan ajal. Dengan kalimat ini kita akan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat ini, ya, maka manusia yang tanpa kalimat ini, maka di hadapan Allah nanti, orang yang tidak memiliki kalimat ini dalam hatinya, maka ini lebih rendah daripada binatang. Lebih rendah daripada binatang. Ya, bahkan mereka yang di hatinya tidak ada kalimat ini, mereka ingin dijadikan seperti binatang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya dijadikan debu lagi, kembalikan menjadikan tanah. Ya. Tapi kita bersyukur hadirin Subhanahu wa taala, di hati kita memiliki kalimat ini. Bahkan kita hari ini masih diberi kesempatan untuk belajar mengupayakan kalimat ini, menyampaikan kalimat ini kepada saudara-saudara kita, ya. Bagaimana kalimat ini dapat tertancap. Maka umat hari ini katakan bahwa kalimat ini adalah kalimat yang begitu, tapi mereka tidak tahu bahwa kalimat ini adalah kalimat yang begitu berharga, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat ini berapa 104.000 para sahabat sukses, ya. Dengan kalimat ini Rasulullah SAW sukses, ya. Bagaimana orang-orang terdahulu ini, ya, Umar bin Khattab katakan dua saudaraku telah sukses, dia katakan, ya, Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Ini katakan, dan kita sudah banyak dulu mendapatkan teman-teman kita yang dulu keluar sama kita 4 bulan, keluar sama kita 40 hari, pernah keluar masuk 15 hari, pernah keluar masuk 40 hari. Mereka pun telah terdengar sukses hadirin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang kita dapati teman kita yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, dijemput ajalnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin bahwa Allah sendiri akan menjemput daripada roh beliau. Ini udah banyak hadirin. Kita lihat teman-teman seperjuangan kita, sudah tidak ada mereka. Dulu mereka sama-sama sama kita satu nampan, tidur sama-sama, ini sama-sama. Jauhlah pernah sama-sama. Tapi hari ini mereka ada di mana? Ya, kita yakini bahwa kematian ini suatu saat nanti, kabar di dunia ini akan menyampaikan kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dengan disebutkan nama kita di dalam. Suatu saat, kelak, cepat atau lambat, ya. Dan untuk menyambut daripada, ya, untuk menyambut daripada kejadian ini, sebekal sebesar apa yang udah kita punya hadirin,
Ya, hari ini kita upayakan bagaimana keluarga kita ya, tidak takut dengan yang namanya kematian. Bukan berarti kita nekat, bukan berarti kita tidak takut. Karena apa? Karena kita mau mempersiapkan bekal daripada kematian itu sendiri. Ya, seperti bagaimana orang menghadapi ujian. Dia tidak akan gelisah dengan testing dengan ujian-ujian yang lainnya. Karena apa? Karena dia rajin belajar. Karena terus persiapkan apa-apa kurikulum yang dibutuhkan untuk menghadapi daripada ujian-ujian tadi. Nah, begitupun kita hadirin. Maka Rasulullah SAW ini adalah benar-benar mentor kita yang terbaik. Bagaimana dia contohkan untuk kalian selamat dunia seperti ini. Bagaimana dia berikan berita-berita untuk selamat di kubur ini seperti apa, selamat di mizan seperti apa, di sirat seperti apa, dan bahkan sampai kita berhadapan Allah Subhanahu wa taala, dia bocorkan hari ini. Ya, bahkan kita dikasih bukan hanya bocorannya saja, tapi cara-cara untuk mendapatkan itu semua. Ada kan Allah Subhanahu wa taala, maka kita yakini ya, dari diri kita ini, dari dalam hati, bagaimana kita ciptakan keluarga kita. Ya, dengan usaha ini, bagaimana Rizal ini keluar dengan didampingi oleh sisi mereka. Agar apa? Agar agama ini dapat kita bawa ke rumah kita. Wujud dalam kehidupan keluarga kita. Dan terinfluence semua keluarga kita, anak-anak kita semua dengan amal-amal agama. Karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita yakini bahwa kita ini ingin memiliki keluarga yang menjadi pembela-pembela kita di akhirat kelak. Seorang istri akan membela suaminya, seorang suami akan membela istrinya, seorang anak-anak akan membela keluarganya, orang tuanya, ya. Tapi hari ini kita dihadapkan oleh beberapa masalah, ya. Banyak yang diciptakan istri mereka menjadi penuntut mereka nanti di akhirat. Seorang suami akan menghisap. Dikatakan oleh ulama, sesungguhnya kejadian yang paling dahsyat di akhirat nanti adalah hisab. Ya. Kalau binatang dengan binatang namanya kisos, hari pembalasan. Tapi kalau manusia, hisab. Sedangkan hisab ini dibagi lagi. Kita dihisab dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih mudah ternyata hadirin. Kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Rahmat, dia melihat daripada kebaikan-kebaikan kita walaupun sebutir debu. Allah Subhanahu wa taala menyukai, maka rahmat Allah akan turun kepada kita. Tapi penghisapan yang paling dahsyat di akhirat nanti adalah penghisapan manusia dengan manusia. Dan di antara manusia dengan manusia ada penghisapan berdasar di antara keluarga. Dan Allah Subhanahu wa taala, seorang istri yang dicintai setiap hari suaminya katakan, saya mencari nafkah untuk istri saya mencari nafkah untuk istri saya. Tapi dia tidak sadar, jika agama tidak diajarkan kepada istrinya, agama tidak ditanamkan dalam hati istrinya, maka istrinya akan menjadi penuntut di akhirat kelak. Dia katakan, suami saya memang mencari nafkah dengan benar, suami saya memang menulis saya dengan benar, tapi dia tidak pernah mengajarkan cara berwudu yang benar. Suami saya tidak pernah mengajarkan cara sholat yang benar. Allahu Akbar. Terjadi penuntut. Begitu kan anak-anak kita. Hari ini kita katakan kita tidak bisa makan, kita tidak bisa minum, sampai kita lakukan sesuatu yang tidak selajimnya, yang tidak dilakukan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk membela pendidikan anak-anak kita, untuk membela daripada kesehatan anak-anak kita, untuk membela apapun daripada anak kita. Tapi hadirin Allah Subhanahu wa taala, apabila agama ini tidak ditanamkan ke dalam hati anak-anak kita, amal-amal agama tidak dicontohkan ke anak-anak kita, dan anak-anak kita tidak terlibat dalam amal-amal agama, maka anak kita di hadapan Allah nanti akan katakan, memang ayah saya begini, tapi dia tidak pernah mengajak saya sholat. Dia tidak pernah mengajarkan saya membaca Al-Quran. Dia tidak pernah mengingatkan saya tentang perkara ini, perkara itu. Maka dia menjadi penuntut akhirnya. Nah, dengan duduknya kita di sini, bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak sekalian? Kita sama-sama selamat di dunia dan akhirat. Ya, sepedih-pedihnya orang dalam amal agama, ini pasti Allah Subhanahu wa taala bahagiakan di dalam kesulitan mereka. Ya, banyak saudara-saudara kita yang terlibat dalam dakwah. Kita lihat mereka bahagia, ya. Mereka bahagia, istrinya menghargai, suaminya pun mencintai, anak-anaknya pun menghormati orang tuanya dalam keadaan yang tidak menerima harta, biasa-biasa saja. Dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebahagiaan tidak terletak dalam apapun, tapi kebahagiaan terletak dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dengan Allah Subhanahu wa taala, masalah ini terus banyak, fitnah-fitnah dunia terus datang. Tapi apapun kesulitan yang datang kepada kita, kenikmatan apapun yang datang kepada kita, ini adalah sebagaimana hubungan kita, kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika hubungan kita baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka baik pula yang datang kepada kita, kebaikan-kebaikan datang kepada kita. Tapi apabila hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini hubungannya buruk, maka keburukan akan datang kepada kita. Jadi segala masalah yang datang kepada kita ini karena hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita punya masalah kepada makhluk, ya, bukan hanya kita minta maaf kepada makhluk tersebut,
Bukan saja kita hanya kepada makhluk tersebut, tapi kita merubah hubungan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita menjadi masalah dengan makhluk? Karena hubungan kita dengan Allah tidak baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah satu kali Allah suka, meminta setiap hari Allah suka, setiap saat sampai kadang dari mulai kita balik sampai kita masuk ke yang lahat, kita terus meminta kepada Allah, maka itu yang Allah harapkan. Allah. Tapi apabila kita minta kepada makhluk, kepada sama manusia, satu kali dia mau bantu kita, 2 kali dia udah mulai bosan, 3 kali dia udah mulai menolak, bahkan 4 kali maka kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita nanti akhirnya akan kecewa, sakit hati, putus dan sebagainya. Dengan Allah Subhanahu wa taala, singkirkan dari kita keyakinan akan makhluk, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berkeluarga, kalimat la ilaha illallah ini, kita pada saat kita ibu-ibu dan bapak-bapak sekarang ini kita diikat oleh pernikahan, kalimat ini juga diucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kita ucapkan dan kita hidup pun dengan kalimat ini, dan kita berdoa hadirin Allah Subhanahu wa taala, biar kita mati nanti dengan kalimat ini. Ya, seorang suami ditalkinkan oleh istrinya, istri ditalkinkan oleh suaminya. Tapi berdoa seorang dai ini tidak akan ditalkinkan oleh istrinya. Dai ini harus ditalkinkan oleh amir sabnya kalau bisa, oleh jamaahnya, dan oleh istrinya. Allah. Ya, dengan kalimat ini keluarga kita hidup, keluarga kita membelanya, dan sungguh kita berdoa agar kalimat ini keluar dari kalam kita yang terakhir nanti. Ini adalah tanda kesuksesan dari diri kita. Untuk menuju kesuksesan itu tidak ada cara lain, Pak. Ya, kita jajakan, kita upayakan, kita sampaikan kepada mereka yang mendengar kalimat ini, yang pernah mendengar kalimat ini, yang pernah mengucapkan kalimat ini, tapi kita sampaikan kepada mereka hakikat daripada kalimat ini, hakikat daripada iman. Agar apa? Agar hakikat iman pun kita dapatkan insyaallah. Bapak dan Ibu Subhanahu wa taala, ibu-ibu sekalian, ya, mungkin diingat-ingat ibu-ibu, nisab suaminya di halaqah Duren Sawit ini akan membentuk jemaah 40 hari, ya, jemaah 40 hari. Maka keputusan ini diambil karena jemaah 4 bulan. Ini jemaah 4 bulan kemungkinan masih susah untuk dibentuk. Maka untuk membuat nisab tahunan, bentuklah jemaah-jemaah dari halaqah kalian. Maka insya Allah ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala, ingat-ingat kalau suaminya belum beri nisab tahunannya yang 40 hari, segera akan daftarkan. Dan sudah daftarkan, sudah hadir musyawarah halaqah, ya, akan dibentuk jemaah, dan insya Allah tidak lama lagi jemaah ini akan dikeluarkan. Jadi saya sampaikan, dan saya mohon maaf ini sekarang saling taskil, ya, niat terus Bu. Walaupun keadaan seperti ini, dakwah seperti ini, tapi niatkan. Yang niat India tetap niat India. Yang niat 40 hari tetap niat, 4 bulan tetap niat, apapun tetap niat. Ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dari niat kita, lafaz kita, fikir kita, Rijal yang berpikir 4 bulan, berkata 4 bulan, dan niat 4 bulan. Walaupun dia tidak berangkat 4 bulan, maka dia beri kepahaman orang 4 bulan. Ya, berbicara jangan lagi tabu untuk 4 bulan. Berkorban dengan Allah sudah bukan lagi aib dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu pernyataan bahwa kita adalah umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita upayakan apa yang dilupakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ibu saling taskil. Semoga bisa terbentuk jemaah baik jemaah Masturah ataupun jemaah Rijal. Ya, saling taskil dengan saya. Insyaallah nanti jika sudah selesai segera diserahkan batas. Subhanallah wa bihamdihi.